7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, kembali lagi bersama gue. Kali ini masih di podcast Gusuran. Mohon maaf sebelumnya karena gue sempat nggak upload konten beberapa lama lah. Ya, lumayan lama lah ya. Karena, sebelumnya gue mengucapkan selamat tahun baru 2024 kepada kalian semua. Semoga di tahun yang baru ini kita bisa lebih baik di dalam apapun, dalam kesehatan, keuangan, pekerjaan, keluarga, dan lain-lainnya lebih baik dari tahun kemarin. Gitu ya. Balik lagi tadi gue mau minta maaf karena di awal tahun ini, tepatnya di bulan Januari itu, gue kemarin sempat terkena, gue sempat sakit. Gue sempat sakit kurang lebih itu 3 minggu lah ya. Itu jadi gue 3 minggu itu gue bed rest, sisanya gue pemulihan. Dan kemarin itu gue sempat agak males-malesan sebenarnya untuk bikin konten. Tapi ternyata setelah gue pikir-pikir, sepertinya memang harus dipaksakan ya. Jadi gak boleh malas ya teman-teman. Buat kalian yang juga kira-kira merasa malas untuk melakukan sesuatu, ayo tetap semangat semuanya. Nah, kalau kali ini entah kenapa gue kemarin selama sakit, gue kepikiran terus sama nyokap gue gitu. Dan kayaknya setelah gue bisa bikin konten lagi, gue akan bikin konten lagi tentang nyokap kali ya, tentang ibu gitu. Nah, di sini tuh kalau soal ibu itu yang gue suka heran, ibu itu gue nggak tahu kenapa ada ikatan batin atau apa, tapi beliau selalu tahu gitu. Misalkan gue dalam kondisi yang kurang baik lah gitu. Jadi tiba-tiba misalkan nyokap gue, misalkan kondisi gue lagi nggak baik-baik aja gitu, terus tiba-tiba entah dia WhatsApp gue atau dia video call gue gitu. Nah, itu gue suka heran tuh, maksudnya hebat ya seorang ibu bisa tahu gitu. Maksudnya kalau kondisi anaknya itu, anak gue kayaknya lagi nggak baik-baik aja nih, gue hubungin deh gitu. Dan itu juga jadi pengalaman ini bukan hanya terjadi di gue ya, tapi juga di istri gue, di teman-teman gue. Ada beberapa yang seperti ini gitu. Jadi menurut gue kayaknya bisa nih gue angkat di konten. Nah, balik lagi, nyokap itu dia kayak punya sixth sense berlebih gitu terhadap anaknya. Jadi misalkan kalau kayak gue, misalkan kemarin itu gue sakit gitu, terus nyokap gue tahu aja tuh, dia nelfon tiba-tiba kayak yang, kamu sehat-sehat aja kan atau gimana? Terus ya gue bilang gue sakit gitu kan. Oh iya, pantesan mama tuh kepikiran terus. Jadi nyokap gue itu kayak selalu kepikiran kalau anak-anaknya tuh kenapa-kenapa gitu. Pokoknya kalau misalnya tiba-tiba dia kepikiran aja, dia merasa bahwa anaknya itu nggak baik-baik aja gitu. Tapi kalau nyokap itu gak hanya itu aja sih. Kayak misalkan kalau dari kecil gitu kan, kita masih tinggal satu rumah sama beliau, sama mereka gitu. Mereka itu pasti kayak yang, misalkan kayak lu nyari suatu barang yang lu merasa lu sudah mencari di mana-mana, kayak gue gitu. Misalkan gue sudah mencari barang A gitu di seluruh rumah gue lah, udah gue cari dan gue nggak nemu. Kalau anak biasanya ya, gue nggak tahu ya kalian gimana, tapi gue rasa hampir semuanya kalau memang mencari satu barang dan tidak ketemu, pasti yang akan mereka teriakin tuh nyokapnya. Ma, lihat ini aku nggak? Atau Bu, lihat ini aku nggak? Hampir semua anak gue rasa sih seperti itu ya. Jadi ketika lu nggak ketemu barang itu, lu akan mencari nyokap lu gitu. Nah, biasanya hampir
setiap lo mencari barang pasti nyokap lo tahu itu barang ada di mana. Yang gue alamin seperti itu. Jadi misalkan dia bilang, kamu udah nyari belum? Udah. Coba lihat di situ, ada nggak? Terus gue cari, ada dong. Anjir, hebat loh. Mereka itu bisa tahu barang-barang yang ada di mana aja gitu. Kalau menurut gue ya. Terus gue bilang sama nyokap gue kan, oh iya ada gitu. Terus kata-kata pertama yang keluar dari dia pasti pertama adalah, makanya kalau nyari itu pakai mata, bukan pakai mulut. Lu jangan ngomong mulu, carinya yang bener. Itu omongan nyokap gue tuh. Nah gue nggak tahu kalau omongan nyokap kalian gimana lah responnya. Tapi itu kalau nyokap gue ya seperti itu. Tapi nyokap itu nggak selalu buat anak-anaknya aja. Kadang buat bokap gue pun suka kayak gitu tuh. Bapak gue kalau nyari sesuatu nggak ketemu, pasti nanya ke emak gue, "Mah, lihat ini nggak?" Terus dia ya mostly tuh tahu gitu barang itu ada di mana. Gue nggak tahu mereka memang mereka yang menyimpan, atau mereka tahu kebiasaan orang di sekitarnya menyimpan barang masing-masing itu di mana, atau memang gimana, gue juga nggak tahu deh. Tapi hal-hal gitu tuh yang suka bikin gue jadi heran. Maksudnya kayak, anjir, mak gue hebat banget ya. Kayak lu aja nggak tahu gitu, barang lu aja yang lu taruh di mana lu nggak tahu, tapi dia bisa tahu gitu. Ya kan? Lu pernah nggak sih kepikiran seperti itu? Ada lagi gini, mak kita itu biasanya suka aware dengan barang-barang yang ada di rumah. Jadi gini, kayak contoh yang ada di gue ya, waktu kecil, atau kayaknya hampir semua orang mungkin seperti gue. Waktu kecil itu kalau kita sekolah TK, SD awal-awal gitu, gue tuh selalu dibawain bekal kan. Nah, jadi biasanya tempatnya itu kalau zaman sekarang itu yang banyak gitu ya. Yang banyak itu mereka pakainya lock and lock. Tapi kalau zaman dulu itu mereka pakainya Tupperware. Ya kan, lu tahu dong Tupperware, tempat makan Tupperware kan. Nah, itu apa aja tuh, misalkan dibawain nasi di situ, Indomie goreng sampai mie-nya bercetak si tempat makannya itu. Kalau pas lu makan di sekolah gitu kan udah keras tuh kalau mie kan, biasanya mie kaku gitu kan. Nah, pokoknya gua selalu bawa si Tupperware itu. Nah, jadi suatu hari si Tupperware itu, jadi itu gua punya apa? Gua kecil itu gua pernah ada dua kejadian. Jadi Tupperware yang gue punya itu adalah Tupperware, tapi yang ada satu set sama sendok sama garpu plastiknya itu loh. Jadi dia kayak ditutupnya, ditempelin sendok garpunya gitu. Nah, gue pernah kejadian yang pertama itu adalah si Tupperware-nya itu tertinggal. Jadi ketinggalan di sekolah, lupa gue masukin. Nah, panik dong. Lu sebagai seorang anak menghilangkan Tupperware emak lu zaman dulu, itu lu udah kebayang lah lu bakal dimarahin seperti apa gitu. Nah udah, jadi gue balik dari sekolah. Ya kalau yang pertama ini gue lupa. Maksudnya memang gue juga nggak aware kalau itu tuh ketinggalan. Jadi gue santai aja yang pertama gitu kan. Terus nyampe rumah, hal yang pertama nyokap gue tanyain itu adalah Tupperware mana gitu kan, keluarin. Terus gue dengan santai gue bawa tas gue gitu kan, gue cari-cari, anjing kok nggak ada gitu kan. Terus panik dong, mulai anjing gimana ya gitu kan, mulailah memasang muka sedih. Jadi gue langsung pura-pura muka melas gitu lah, kayak ya kok nggak ada ya. Terus nyokap gue langsung, waktu itu kok nggak salah dia lagi nggak tahu di dapur ngapain, masak atau apa gitu, gue lupa. Terus tiba-tiba langsung, oh iya kayak dia lagi masak. Terus tiba-tiba langsung nengok ke gue dengan matanya yang menyeramkan menurut anak-anak waktu seumur gue gitu ya. Menurut gue waktu seumur gue dulu SD awal lah, itu tuh langsung yang nengok, terus matanya kayak setengah agak memicingkan mata gitu. Dia nanya, hilang Tupperware-nya?
Enggak, tadi ada kok, gue bilang gitu kan. Nggak mungkin katanya, pasti kalau misalkan ada ya apa kamu cari barusan pasti ada, tapi kalau nggak ada ya mungkin tinggal di sekolah, dia bilang gitu. Coba besok di sekolah cari ya. Nggak marah sih, nggak marah, cuman ngomong tegas aja gitu. Dah itu akhirnya besoknya gue ke sekolah, gue cari tuh di zaman dulu kan meja sekolah itu kan masih yang kayu panjang, bawahnya ada lacinya gitu kan. Gue cari lacinya, ada ternyata. Oke, untung gitu kan. Nah, kejadian yang kedua itu adalah gue bawa pot makan yang sama dengan sendok garpu setnya itu. Terus entah gimana caranya gue nggak tahu, pas gue mau pulang itu tuh pas gue ambil dari kolong gue, sendok apa garpu, pokoknya salah satu dari itulah, ternyata nggak ada guys. Gue nggak tahu itu kemana atau hilang atau apa, pokoknya gue merasa terakhir gue setelah makan itu tuh ya gue taruh lagi ke tempat, jadi dia ada kayak slotnya gitu loh, tinggal dicetak dia nempel di tutupnya gitu. Nah terakhir gue ingat gue taruh di situ tuh kan. Wah mampus nih gue bilang. Terus gue cari, ternyata nggak ada, ya kan. Panik dong, sebagai anak kecil yang tahu bahwa Tupperware itu merupakan salah satu barang berharga buat emak gua. Panik, ya kan. Duh gimana nih gue pulang gitu kan. Jadi deh, masa gue mau di sekolah terus sampai malam sampai besok, kita nggak mungkin kan. Gue tetap pulang gitu. Tuh gue SD juga tuh kan, gue kalau SD tuh pulang jalan kaki. Nah sepanjang jalan gue mikir itu gimana ya, gue ngomongnya apa gitu ke emak gue gitu kan. Nyampe di rumah gue tuh di depan, diem aja di depan gitu kan, sambil mikir aduh belum dapat lagi gue harus ngomong apa gitu kan. Jadi gue masih stay di luar lah, sambil mikirin kira-kira gue harus ngomong apa nih. Nah disitu pas gue masih di luar gitu, nyokap gue ngeliat dari dalam, nih anak kok nggak masuk gitu kali ya, dia mikirnya kok nih anak nggak masuk. Tiba-tiba ada suara dari dalam, kenapa Tupperware hilang ya? Lu bisa bayangkan nggak? Maksudnya yang bikin gue heran adalah anak lu di luar, ya kan, baru pulang sekolah, bukan disuruh masuk dulu, tapi langsung Tupperware yang ditanyain. Itu tuh mak gue kayak gitu. Gue yakin mak lu semua pasti ada deh yang kayak gitu deh. Maksudnya bukan berarti tidak peduli dengan anaknya ya, tapi memang ada beberapa ibu yang sikapnya memang seperti itu gitu. Jadi ya gue langsung masuk, langsung yang iya gitu, pura-pura melas lagi, yang kan jurus andalan anak-anak kecil ya kan. Kalau mau dimarahin tuh pasti pura-pura melas. Iya gue bilang, gue lupa sendok apa garpu gitu, pokoknya hilang satu, gue bilang gitu kan. Kok bisa? Iya nggak tahu, ketelan kali, dia bilang gitu. Anjing, gue masih panik nih, gue ketakutan, dia bisa bercanda gitu. Ketelan kali, dia bilang. Ya enggak lah, nggak mungkin, masa ketelan, pasti kan berasa, gue bilang gitu kan. Ketawa-tawa aja gitu. Ya udah, coba cari dulu. Udah, dia bilang besok dicari dulu gitu kan. Udah aku cari tadi tapi nggak ada gitu. Terus gue takut dimarahin gitu kan. Tapi nyokap gue nggak yang ya marah sih, maksudnya kayak gimana sih kok bisa hilang gitu, kan harusnya ditaruh lagi gitu, gak apa-apa segala macam, ngomel-ngomel. Terus gue bilang iya gue udah taruh lagi di tempatnya gitu, tapi gue juga nggak tahu kemana nih hilangnya gitu kan. Nah yaudahlah, dulu nggak apa-apa. Nah besoknya gue bawa bekal lagi tuh, tapi karena si sendok garpunya udah hilang satu kan, gue nggak dikasih pasangannya yang masih ada nih, gue nggak dikasih, gue dibawain sendok biasa, ya kan. Gue dibawain sendok biasa, makan apa segala macam. Ternyata si satu pasangannya itu kebawa sama teman gue. Jadi teman gue kemarin bawa bekal juga, gue nggak tahu gimana caranya kita makan bareng, tiba-tiba salah satunya itu ada di tempat makannya dia, jadi kebawa gitu loh. Nah dia dibalikin kan, gue happy gitu, gue mau kasih liatin ke emak gue gitu kan. Dah segala macem, pas balik gue langsung masuk, mama ini ada nih, ketemu gitu kan. Oh ketemu di mana? Iya kebawa masih ini, gue bilang gitu. Terus dia oh ya bagus lagi. Pas dibuka, loh sendok garpu besinya mana? Dua-duanya malah hilang.
itu tolol sih. Gua tuh masih kecil, itu menurut gua satu pengalaman yang tolol, dan sampai sekarang nggak ketemu tuh sendok garpu besi itu. Maksudnya kan rada susah ya kalau sendok garpu besi itu. Kalau mungkin ketinggalan di sekolah ya mungkin bisa diambil sama yang bebersih sekolah, yang penjaga sekolah atau tukang kantin apalah gitu. Tapi kalau yang plastik sih untungnya balik. Jadi emak gua agak happy lah gitu kalau misalkan yang hilang itu bukan yang Tupperware gitu, tapi yang sendok besi biasa lah, yang bukan yang fancy atau yang gimana gitu. Tuh. Nah, sebenarnya masih banyak lagi sih ya, masih banyak lagi, tapi gue mau ngajak kalian buat coba bantu komen. Bisa komen di YouTube ya, bisa komen di sini di YouTube, atau bisa komen juga di Spotify nanti kalau kalian dengerin di Spotify. Bisa juga kalian follow sosial media gue, sosial media podcast Gusuran di @gusuranpodcast. Itu ada di Instagram, ada di TikTok. Jadi kalian bisa komen juga di situ. Tuh. Ya, pengalaman kalian seperti apa, terus nyokap kalian gimana kalau misalkan ada barangnya yang hilang, atau kayak gimana lah yang kadang-kadang yang kalian tuh suka heran dengan nyokap kalian tuh apa gitu. Coba dong share ke gua, ke teman-teman yang lain, supaya kita juga bisa saling mungkin bernostalgia gitu zaman kita kecil, gimana sih nyokap kita sebenarnya gitu. Nah, oke, gua rasa untuk episode kali ini cukup segini dulu. Nanti kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Doakan gue juga supaya gue nggak sakit lagi, nggak malas lagi. Jadi gue bisa tetap posting konten-konten yang lebih menarik lagi selanjutnya. Oke? Terima kasih ya korban gusuran. Dadah.